Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa kembali pada kegiatan workshop membuat e-learning sekolah menggunakan model level mahir tahap kedua. Alhamdulillah pesertanya ada 16 peserta yang ada di grup, dan pada malam hari ini kita mulai untuk kegiatan workshopnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan kronologis tentang kenapa muncul level mahir ini. Namun demikian, sebelum kita lanjut, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita workshop nasional online membuat e-learning sekolah level akhir tahap kedua nanti bisa berjalan dengan dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Jadi salah satu latar belakangnya adalah level mahir itu di saat level semacam penutupan workshop tahap kedua, level dasar itu banyak yang bertanya, Pak, kalau saya sudah selesai di tahap kedua ini, apa yang harus saya lakukan? Itu. Kemudian ada yang usul lagi yang di tahap kedua itu, Pak, bagaimana kalau ada semacam uji kompetensi tentang bagaimana membuat e-learning sekolah itu? Tidak hanya belajar menggunakan modelnya, tapi kita mengetahui kompetensi yang kita miliki. Terus terang awalnya saya tidak sampai pada kegiatan level mahir itu karena tidak terpikir sebelumnya. Ternyata masih banyak teman-teman itu yang hanya sebatas pengguna, belum sampai setup atau mengalami sendiri bagaimana mengolah e-learning yang ada di sekolah, terutama di sekolah-sekolah SD atau MI dan atau SMP seperti itu. Oleh karenanya saya mencoba untuk melanjutkan level mahir itu dengan beberapa konten atau materi yang sedikit berbeda. Artinya berbeda itu sedikit butuh tantangan, gitu ya. Kenapa butuh tantangan? Karena yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengelola e-learning yang di sekolah itu benar-benar bisa dijalankan di sekolah. Tidak hanya sebatas untuk ujian dan penugasan. Jadi selama ini sekolah untuk modul yang paling banyak itu ya digunakan untuk kebutuhan ujian sekolah, untuk penilaian akhir semester, untuk penilaian akhir tahun, atau penilaian harian. Nah, pada saat kemudian ada lockdown, ada proses yang kemudian siswa harus belajar di rumah, itulah kemudian muncul tantangan. Tantangannya adalah bagaimana memberikan penugasan secara terstruktur. Bagaimana kemudian kita bisa memantau kehadiran siswa. Bagaimana kita bisa backup dan restore kursus. Karena bisa jadi kalau siswanya cuma 100 seperti sekolah saya cukup dijenuhi. Nah, kalau sekolahnya seperti Pacitan, SMA 1 Pacitan itu ya kelenger itu nanti itu kalau semua siswanya
harus online dan seterusnya itu ya. Makanya memang butuh tantangan tersendiri bagi sekolah-sekolah dengan kapasitas jumlah siswa yang cukup besar, ya cukup besar. Nah, oleh karenanya di materi lanjutan nanti juga kita sarankan atau mungkin kita coba belajar bersama bagaimana cara ekspor dan import soal di bank soal. Karena terus terang sejak 2015, pada saat saya memberikan pelatihan di SMA Negeri 1 Manokwari, saya ajarkan Bapak Ibu guru itu tentang bagaimana cara import soal. Bagi yang sudah pengalaman, pastilah itu sesuatu yang tidak ada masalah. Tapi jika Bapak Ibu guru baru mengenal, langsung diajari bagaimana cara import, itu yang muncul kesannya adalah model itu sulit, model itu susah, import aja nggak bisa-bisa seperti itu. Nah, sampai hari ini, siang ini tadi masih saya jumpai ada yang import gagal melakukan proses upload pengguna. Seperti itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, alhamdulillah level mahir ini sudah saya buatkan 4 video, ya 4 video yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Video yang pertama itu adalah membahas lebih dalam tentang pengelolaan kelas. Karena masih saja ada teman-teman kita yang belum memahami bagaimana pengelolaan kelas yang efektif dan efisien. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada yang terpikir, beliau selaku administrator di sekolah, itu membuat setiap mapel, setiap kelas, itu semuanya dibuat masing-masing. Misalnya beliau ngajar di kelas 10 atau kelas 1 SMA itu 6 kelas. Ya 6 kelas itu dibuat kursus. 6 kelas itu dibuat kursus dengan harapan masing-masing siswa itu bisa mereka pantau, mereka bisa kelola dan manage. Saya sampaikan, Pak, kalau memang bisa mudah, kenapa dipersulit? Saya bilang gitu. Jadi kalau memang materi yang sama, konten yang sama, beliau ngajar di kelas 10 ada 7 kelas, ya sudah dibuatkan aja matematika 10 itu aja. Semua anak masuk situ dengan konten pembelajaran yang sama, dengan referensi yang sama, dengan sumber belajar yang sama. Itu akan lebih efektif. Memang muncul pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kalau gurunya matematika lebih dari 1 di kelas 10 itu? Ya silakan dimasukkan 2 guru itu. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka berkolaborasi, supaya kontennya bisa semakin diperkaya, supaya kontennya bisa semakin bagus. Ya. Sehingga antar guru nanti bisa bersepakat mana konten yang bisa dimasukkan. Dan dengan 2 guru atau 3 guru lebih, kita juga bisa memiliki banyak variasi bank soal di sana. Itulah yang kita dorong, bagaimana learning management system itu bisa dijalankan di sekolah. Gitu. Nah, karena memang kemarin kita menggunakan di Genimio, yaitu dengan asumsi saya pasti merujuk ke apa yang saya lakukan. Karena waktu itu sekolah saya jumlah siswanya kelas 12 hanya 90 atau kurang dari 100. Tapi kalau sudah jumlahnya 300, 600, bahkan 1000, ya mungkin harus kita carikan solusi, harus berpikir lagi. Seperti itu. 2-3 hari ini saya terus terang mencoba mencari referensi tentang VPS, jadi virtual private server. Jadi banyak penawaran-penawaran yang coba saya cari kelebihan dan kekurangannya. Saya masih mencari, gitu ya.
agar nanti saya coba cara berpikirnya begini. Pada saat kepala sekolah itu menghubungi saya, Pak Suhari, kita nanti akan penilaian akhir tahun Pak, online. Gitu. Nah, saya mulai berpikir, di sekolah saya itu menggunakan koneksi internet biaya per bulan 1,5 juta plus PPN-nya itu, pakai IndiHome, 100 megabyte per second. Saya mulai berpikir, kita membayar IndiHome dengan 100 megabyte per second itu ya dulu dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh siswa. Tapi kalau kemudian sekarang sudah nggak digunakan oleh siswa, saya coba besok pagi saya harus menuju ke kantor plasanya Telkom untuk menurunkan bandwidth ya dari 100 katakanlah mau saya minta bantuan diturunkan selama lockdown. Tujuannya apa? Alokasi anggaran yang kita gunakan untuk membayar katakanlah IndiHome tadi itu bisa saya alihkan ke VPS. Nah ini yang saya terus menggali informasi VPS mana yang handal, yang harganya terjangkau, tapi bisa digunakan untuk install model. Beberapa fitur yang nggak digunakan, rencana akan saya disable, akan saya eject supaya lebih ringan seperti itu. Plugin-plugin apa yang nanti kita butuhkan itu yang kita tetap semacam establishkan, tapi yang posisinya itu sudah tidak digunakan, ya otomatis kita kita uninstall seperti itu, sehingga tidak menjadi berat. Nah itulah Bapak Ibu beberapa gambaran secara umum pengantar di level mahir ini. Jadi apa saja yang kita pelajari? Yang pertama menggali lebih dalam tentang kursus ya atau kurs di sana. Kemudian yang kedua kita akan belajar bagaimana edit, pengaturan, hapus, backup, restore yang ada di kursus itu. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana melakukan proses input soal melalui format icon dan G. Termasuk nanti kita contohkan bagaimana melakukan proses input dari Microsoft Word yang ada gambarnya. Tapi nanti kita bertahap. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu pengantar sebelum saya lanjutkan. Ini sudah ada 16 peserta yang bergabung. Artinya kalau saya 2 berarti ada 14 yang bergabung. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya. Ya. Videonya diaktifkan. Silakan Bapak Ibu bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi. Ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Jarwan, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Halo, cek. Silakan. Saya Pak. Iya Pak. Ada sedikit Pak ini yang kendala saya saya halo saya Pak. Ya halo, silakan Pak. Halo Pak Jarwan, silakan Pak. Jaringan aku bermasalah ini Pak. Halo. Ya, terdengar Pak suaraku Pak? Sudah. Mungkin terputus Pak ya? Ya, silakan Pak. Dilanjutkan Pak. Gimana pertanyaannya? Kebetulan ini jaringan yang kecil di rumah Pak saya ini sehingga ya terputus-putus Pak suaraku Pak. Ya. Kalau memang putus-putus di chatting aja Pak, bisa Pak. Kayaknya. Ya di chatting aja itu ada. Tentang Pak, tentang upload kohor kemarin itu dan sampai sekarang
Bisakah nanti Bapak kirimkan anunya Pak, template-nya? Oke. Kasih Pak. Iya, ya. Oke Pak. Oke. Oke Pak. Jadi Pak Jarwan, jika Bapak punya problem tentang cara upload upload pengguna, itu nanti kita bahas sedikit. Nanti saya juga nanti berikan contohnya seperti itu. Kenapa kok bisa gagal? Karena ini terjadi secara umum, seperti itu ya. Ini terjadi secara umum untuk teman-teman yang gagal melakukan proses upload pengguna, seperti itu. Ini ada pertanyaan, yang pertama dari Pak Sutriman ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara upload matematika atau IPA yang banyak gambarnya, Pak? Ya. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, jika nanti Bapak Ibu mendapatkan soal-soal yang bentuknya gambar, ya, atau mungkin equation, terus terang pengalaman saya kepada guru-guru saya di sekolah saya itu untuk matematika, mereka tak suruh motongi semua gambar-gambar dan rumus-rumusnya itu. Tuh, Pak nggak efektif, ya. Benar. Terus terang selama 2 tahun ini saya tidak mengajarkan kepada guru-guru saya itu proses import soal. Mereka saya ajari snipping tools gitu ya, karena kemudian sudah terbiasa, Bapak Ibu. Pada saat mereka mau menentukan soal di model, itu mereka karena sudah terbiasa. Jadi waktu 1,5 jam sampai 2 jam itu selesai. Karena soalnya sudah ada, tinggal copy paste, selesai. Daripada kita memaksakan diri, soalnya bentuknya rumus, macam-macam, tapi kemudian kita ingin importkan, itu bisa 2-3 hari nggak selesai-selesai. Kalau kita nggak teliti dan cermat, ya. Apakah bisa Pak bentuk Microsoft Word soal kemudian ada gambarnya diimportkan? Bisa. Itu nanti akan ada caranya Bapak Ibu, ada triknya, ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua adalah mengapa beberapa siswa tidak bisa login? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang tidak bisa login itu, pengalaman saya pertama adalah, contoh peserta workshop kemarin itu, sukari.garno@gmail.com. Lah waktu mengisi di formulir, itu nggak pakai J, tapi langsung ditulis mail.com gitu. Nah itu posisinya kalau Bapak Ibu merasa sudah benar, tapi kemudian dicek nggak bisa-bisa. Kalau Bapak Ibu jadi administrator ya silakan dilihat di daftar pengguna. Silakan nanti dicek, cari nama itu, kemudian diedit. Ya. Di channel saya itu sudah saya buatkan bagaimana cara melakukan perubahan data profil dan foto pengguna. Itu adalah mengantisipasi jika Bapak Ibu, ini ada wacana lagi nih, dapat usulan dari teman-teman yang melalui WA pribadi itu. Pak Sukari, bagaimana kalau kemudian ada uji kompetensi, ya, nanti muncul sertifikat dan bisa di-download sendiri. Nah, sampai muncul ide-ide seperti itu terus. Nanti kalau bisa, tidak hanya itu Pak, ada uji kompetensi lain untuk mengukur kemampuan guru yang nggak tahu. Kita secara bertahap gitu ya. Nanti kalau bisa ya saya sewa hosting sendiri untuk membuat layanan yang tidak di Genemio, karena memang di Genemio itu pasti ada iklannya. Jadi mereka yang tidak suka dengan iklan biasanya sangat terganggu seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Pak Jarwan tadi kaitannya sama cohort gitu ya. Oke.
Saya akan memulai dengan contoh untuk upload pengguna. Oke, upload pengguna. Kita share dulu konten saya. Oke, saya coba share di depan saya. Oke. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tadi sempat nyoba-nyoba bahasa saya kalau di sini itu oprek-oprek gitu karena banyak hal-hal yang posisinya itu dicoba oleh Bapak Ibu tapi nggak bisa-bisa. Kita mulai pertanyaan dari Pak Jarwan tadi, upload pengguna. Ya. Oke, masuk ke set administration, user, account, brush list. Ini adalah untuk ngecek nama pengguna, masih ada saya sendiri. Saya mau upload pengguna. Saya ambil contoh salah satu dari peserta yang tahap mahir level mahir tahap 1 tadi ngirimkan ke saya itu dokumennya. Oke, di download. Nah ini. Oke, saya upload. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya coba ini misalnya 100 user, saya upload. Nah, pesannya di masing-masing grup mesti ini yang muncul. Ini yang muncul Bapak Ibu. Not enough column, please verify the delimiter setting. Ini artinya apa? Yang Bapak Ibu unggah itu komputer yang saya gunakan, video tutorial yang saya pergunakan, di komputer saya menggunakan tanda pemisahnya itu pakai koma. Sementara di Bapak Ibu itu menggunakan titik koma. Nah, cara ngeceknya bagaimana Bapak Ibu? Ngeceknya itu adalah ini saya cekkan contoh ini. Ini yang saya upload gagal tadi. Ngeceknya adalah klik kanan, add open with, saya buka pakai notepad. Nah, ini yang dimaksud tadi, waktu ngupload gunakan titik koma. Jangan menggunakan koma. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita cek, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah dicek itu, ternyata filenya adalah pakai titik koma, bukan koma. Oke. Sekarang saya mau cek datanya menggunakan Excel. Oke. Nah, Bapak Ibu. Pada saat data ini dibuka, ternyata komputer saya pakai koma, komputernya beliau itu pakai titik koma. Begitu dibuka, wah ini kocar-kacir di saya, makanya itu nggak bisa. Yang kedua, Bapak Ibu, ini saya cek, daftar nama emailnya itu sama. SDN 04 kali baru wetan@gmail.com, semuanya sama. Nah, yang perlu mendapatkan perhatian Bapak Ibu itu adalah emailnya nggak boleh sama. Seperti itu. Emailnya nggak boleh sama.
Nah, bagaimana cara melakukan perubahan seperti ini? Saya biasanya begini kalau saya. Biasanya loh ya ini. Saya coba filenya ini kita berikan contoh ini tip dan trik saja Bapak Ibu. Ya. Oke. Titik komanya ini saya ganti koma. Caranya saya edit replace. Yang awalnya itu titik koma, saya ganti koma. Replace all. Oke. Baru kemudian saya tutup, saya save lagi. Oke. Nah, saya buka sekarang. Nah, bisa kan Bapak Ibu? Ini triknya untuk membantu. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kan gini kan ya. Ini semuanya sama emailnya ini. Ya. Semuanya sama. Passwordnya 123456788. Nah, seperti ini. Oke. Nah, emailnya ini yang perlu diganti sama dengan pakai ini aja sama dengan concatenate ini untuk rumusnya. Kita buat katakanlah add coba-cobi ya. Oke. Tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu sekarang. Nah, ini saya copy value, copy Ctrl C, Ctrl value. Nah, seperti ini. Nah, sebelum dilakukan upload, Bapak Ibu wajib menggunakan code-nya ini. Oke, Ctrl C, ya. Saya akan masuk ke code dulu, membuat code dulu. Oke, saya akan membuat code. Code saya masih kosong, belum ada sama sekali. Belum pernah buat code saya. New code. Saya nggak pernah upload code. Karena bagi saya upload code ini jumlahnya tidak banyak, gitu ya. Jadi ya saya buat manual gitu aja. Saya sesuaikan dengan pengguna yang akan saya upload. Ya sudah, saya paste gini aja. Nah, ya kan? Sama VA2020 atau 5A. Saya simpan. Oke. Nah, setelah saya simpan, saya dapat satu copy, masih kosong nih. Kosong kan Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian file Excel tadi, karena sudah saya siapkan dan sudah benar, ada username, ada password, ada first name, last name, email, baru ini saya tutup, file, close, save. Oke. Oke, dengan format CSV. Nah, saya lanjutkan dengan upload pengguna. Upload user. Oke. Setelah upload pengguna, nah baru kita formatnya pakai koma, pilih filenya. Oke. Baru kemudian kita lakukan atau kita pilih ya filenya yang upload tadi, upload this file. Ada berapa tadi? Sekitar 20 atau berapa tadi? Upload user, upload user. Oke, awalnya tadi gagal, sekarang saya sudah berhasil, Bapak Ibu. Sudah berhasil ada 26.
Oke, saya upload. Cek, new user semua, tidak ada yang masalah, ditambah ke VA02, 2020, 26 pengguna dibuat, klik continue. Oke, kita cek di cohort. Apakah 26 siswa tadi sudah masuk ke kelompok? Nah, sudah masuk kan Bapak Ibu? Nah, ini level mahir, Bapak Ibu yang sudah masuk level mahir. Untuk problem seperti ini sudah harus menguasai. Karena dengan kita memiliki cohort ini, nanti kita bisa memetakan pelajaran sesuai dengan kelas dan jenjang. Seperti itu. Oke, itu yang upload pengguna yang sering kali ditanyakan. Saya coba sampaikan di sini tip dan triknya seperti itu. Ya. Halo. Dan triknya seperti itu. Oke, berikutnya saya coba ada pertanyaan dari apa ini ya? Bentar. Oh, rumusnya itu ketik konka gitu aja, bukan konta. Konka, T-nya T gitu. Ya, itu rumus. Kemudian saya akan nyoba menggali lebih dalam tentang backup dan restore. Akan saya berikan contoh, sedikit contoh gitu ya. Contoh misalnya saya mulai tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 punya konten yang sudah siap gitu ya. Nah, ternyata saat ini sudah berproses tahap 5. Padahal di tanggal 27 nanti akan ada tahap 6. Bagaimana caranya? Oke, kita akan sharing bagaimana cara backup dan restore untuk kursus ya. Oke. Wagep. Oke. Oke, ini saya masih belum merubah tema yang saya buat dari awal. Saya akan login sebagai administrator. Ya. Saya akan login sebagai administrator. Klik login. Oke. Berikutnya adalah saya ingin membackup tahap 5. Jadi ada model tahap 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah ada tahap 5 ini Bapak Ibu. Oke, tahap 5. Tahap 5 ini akan saya backup. Ya, tahap 5 ini saya akan backup. Nanti Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kalau guru itu sudah memiliki konten pembelajaran. Sudah banyak begitu ya, di sekolah sudah punya banyak. Nah, kita tinggal maintain aja, manage saja. Seperti apa? Mana yang perlu, mana yang tidak ditampilkan ke siswa, dan seterusnya. Saya akan contohkan bagaimana konten yang sudah banyak itu kemudian kita backup. Ya, kita backup tidak hanya dalam satu LMS, bisa jadi ke komputer yang lain atau server yang lain, bisa. Oke, saya akan coba, nah ini backup. Jadi ada administration di kursus 5 ini, ya di kursus 5 ini ada model 5 ini, tahap 5 ini ada administration, pilih backup. Oke, pilih backup.
Dan karena ini akan saya gunakan di tab 6 dengan orang yang berbeda, tapi konten yang sama, include enrollnya saya lepas. Tidak pakai ada penggunanya. Oke, saya next lagi. Saya naik lagi, ya kan? Apa saja yang di sini kita bisa ngecek skema settingnya. Next lagi, nanti akan ada konfirmasi apakah benar ini yang mau di backup. Jika sudah, perform backup. Oke, ini yang kita akan backup. Dan perform backup. Klik. Nah, sudah cepet ini, selesai langsung. Continue. Saya sudah berhasil ini. Saya sudah berhasil untuk melakukan backup. Tanggal berapakah sekarang? Backupnya sekarang tanggal 21 April. Model tahap 5 jam 8.05 PM. Total 1,7 mega. Kenapa ini sedikit? Karena sudah nggak ada yang kirim tugas, masih kosong. Kalau yang bawahnya ini 1,9. Oke. Nah, data ini nanti akan saya download misalnya. Oke, saya download. Akan saya backup. Gitu ya. Nah, ini download ini proses. Akan saya letakkan di tahap 5. Saya akan kelola ini di tahap 5, tak pindah ke tahap 5. Tahap 5. Tahap 5. Oke, tahap 5. Oke. Nah, ini adalah backup saya untuk modul tahap 5. Padahal nanti kita akan restore file ini ke tahap 6. Caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke sini, kembali ke pembuatan kursusnya. Kita akan mau membuat tahap 6. Set administration. Saya pilih course, kemudian pilih manage course. Mohon maaf pakai bahasa Inggris saja, lebih familiar saya dulu. Oke. Kemudian di workshop online model ini saya akan buat satu subkategori, yaitu tahap 6. Karena di sini ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Create new kategori. Create new kategori. Saya akan pilih di level workshop online ini, ya, model ini adalah tahap 6. Oke. Create kategori. Ya, tahap 6. Tapi di sini kursusnya belum ada. Nah, ini yang nanti akan kita restore kursusnya. Nah, bagaimana cara merestore kursus? Nanti Bapak Ibu pilih di bawahnya manage course dan add kategori. Ini ada restore course. Nah, inilah yang nanti kita akan masukkan file backup kita. Atau yang kita pilih di sini juga nggak apa-apa, sama saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan restore yang di sini pun nggak masalah, ya. Atau langsung dimasukkan sini pun nggak masalah. Kita pilih seolah-olah ini di server lain lah, misalnya gitu. Nah, oke, saya gunakan tahap 5. Ya, tarik aja ini filenya di sini. Tahap 5. Oke. Tahap 5 tanggal 21 April 2020.
Saya restore sekarang. Oke, setelah saya restore, baru kemudian kita akan coba cek ini datanya semua. Oke, continue. Nah, setelah itu ditempatkan di mana? Di tahap 6. Continue. Oke, jika sudah saya klik next. Nah, namanya tinggal ngerubah aja. Di sini model 6, tahap 6. Ini tahap 6, saya mulai. Nanti start kursusnya itu saya mulai tanggal 27 tahap 6 April. Oke, kontennya sudah selesai, next. Ya, Bapak Ibu, kita review lagi apa saja yang sudah kita backup tadi, baru perform restore. Oke. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Cepat sekali. Sudah siap tahap 6. Ya. Tahap 6, wakaf tahap 6. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu apa istilahnya itu diperbaiki. Contoh di sini ada tugas resume model online tahap 5. Ini kan keliru ini. Ini yang kita harus perbaiki sesuai dengan tahapannya. Nah, kita rubah menjadi tahap 6. Menjadi tahap 6. Oke, ini saya edit. Edit setting. Nah, ini aja tinggal ngerubah Bapak Ibu. Ini tahap 6. Ini tahap 6. Kemudian ini saya buat tanggal 3 Mei atau gitu 2020. Kita cek ini. Jadi teman-teman boleh ngirim tugas itu sampai tanggal 3 Mei. Ya, jam 23. Ya, saya simpan. Ya, perubahannya sudah kita lakukan. Nah, sudah 3 Mei, tahap 6. Oke. Nah, muncul mungkin pertanyaan, Pak, kok posisinya sekarang workshop online model course-nya tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini kok my course-nya yang ke-6 belum ada. Ya, karena belum di-enroll. Inilah yang kita harus mempelajari lebih dalam tentang yang di course itu. Set administration, pilih manage course, manage course, kemudian kita pilih sekarang tahap 6. Oke, kita naikkan dulu supaya tahap 6. Kemudian workshop e-learning model yang habis kita restore tadi, kita pilih Bapak Ibu.
Nah, inilah tampilan Bapak Ibu secara umum yang Bapak Ibu ketahui bahwa ada fitur view atau lihat, edit, enroll user, delete, hide, backup, dan restore. Saat ini belum ada grouping, belum ada pengguna, usernya juga belum ada. Caranya bagaimana untuk menambahkan pengguna? Itu kita masukkan di enroll user. Enroll user. Oke. Nah, di enroll user inilah kemudian Bapak Ibu ditambahkan gurunya siapa, siswanya siapa, yang nanti bisa menambahkan pengajaran. Oke. Teacher. Oke. Enroll. Otomatis di sini akan muncul nanti Bapak Ibu model 6. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin saya coba buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya untuk bisa mengaktifkan videonya, kemudian untuk Pak Marjuki mungkin ada sharing, Pak? Oh, terima kasih, Pak. Ini sebenarnya kalau untuk backup restore, ini sekaligus nanti saya juga tanya. Saya belum pernah mempraktekkan karena sejak saya selama ini hanya mengunenroll user sama ngedel semua aktivitas dari user tersebut. Oh gitu. Ini kurang praktis. Nah, nanti akan saya praktekkan untuk backup restore ini. Cuma mungkin saya bertanya, karena kebetulan mode yang saya pakai ini masih versi 3.2. Oh ya. Kebetulan kemarin dapat server dari provinsi. Wah, mantap ini, Pak. 3.8. Kira-kira kalau saya backup dari versi 3.3, terus saya restore ke versi 3.8, kira-kira bermasalah atau enggak? Karena kemungkinan kan database-nya mungkin sudah tidak. Itu saja, Pak. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, kalau pengalaman saya versi 2.5, saya backup ke 3.5 aman, Pak. Alhamdulillah. Aman. Kan backup store sistem dia kan nggak merubah database-nya, dia kursnya saja yang di pengalaman aman. Saya nulis buku seri 1, seri 2 itu aman. Saya contohkan versi 22, versi 35 juga aman. Terus mungkin sharing lagi Pak untuk yang upload user tadi. Tadi kan ditemukan kesalahan pada pemisah. Ya, list parator ya. Kalau untuk pemisah ini biasanya dikarenakan versi apa itu yang kita pakai apa itu Windows-nya itu dalam versi regional setting Indonesia ataukah Inggris, biasanya kan begitu. Kalau Indonesia biasanya pakai titik koma, kalau pakai yang Inggris itu biasanya koma. Biasanya karena saya kadang membuat Excel usernya itu di laptop di rumah, sementara servernya sistemnya beda.
Nah, itu. Biasanya saya tidak perlu mengedit Excel-nya, tetapi saya cukup ketika tadi ekspor tadi itu ada tanda pemisah, itu cukup kita pilih menjadi koma ataukah titik koma, langsung insya Allah bisa. Saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah ini kan kadang-kadang begini Pak, teman-teman itu ngikuti video tutorial tanpa ngecek data di komputernya. Terus menyerah gitu aja Pak, itu ceritanya. Jadi video tutorial saya itu adalah setupnya list patternnya pakai koma. Jadi komputernya orang pakai titik koma. Pada saat dia video tutorial gunakan koma yang mental Pak. Ya. Seperti itu sih gambarnya. Ya sama lah dulu waktu orang menggunakan pas banyak yang gagal itu karena info koma dan titik koma ini kan masalahnya. Iya. Seperti itu. Mungkin yang lain dipersilakan. Wah ini Pak Jarwan bagus ini pertanyaannya Pak. Pak Jarwan mana ini? Pak Jarwan kok belum kelihatan ini? Apa sinyalnya menghilang? Oh iya ini dijawab nih. Jaringan di rumah hilang-hilang Pak. Ya sudah, saya jawab. Nah ini yang saya coba nanti, nggak tahu kapan, apakah puasa atau gimana. Kita akan coba bahas khusus tentang optimalisasi server sekolah. Jadi orang kan sekarang semuanya pada ke Google, ke Microsoft, macam-macam. Padahal mereka punya server di sekolah begitu. Nah kalau bandwidthnya cukup sebenarnya no problem. Gitu. Miliknya Cak Anim yang di SMA Negeri 1 Dolopo itu ya bisa dimanfaatkan online begitu. Banyak sekolah-sekolah yang menggunakan server sekolah untuk kebutuhan pembelajaran seperti itu. Bisa Pak, UNBK. Nanti saya akan buat forum khusus ya. Ya, saya sendiri juga punya 2 Pak server sama. Cuman saya kemarin itu tidak yakin dengan PLN di tempat saya karena posisinya sering mati di daerah saya. Tidak stabil listriknya. Nah, khawatirnya sudah jauh-jauh gitu ya, ya disiapkan, nah listriknya nggak stabil gitu. Nah silakan kalau servernya punya, bandwidthnya cukup, dimanfaatkan Pak. Dimanfaatkan. Silakan yang lain Bapak Ibu ya, diketik aja nggak apa-apa di apa namanya di chat itu silakan. Saya terus terang tidak buka WA sama sekali loh Bapak Ibu. Ini posisinya saya lagi live langsung di 2 laptop. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung di chat saja di Webex meeting. Dipersilakan. Bu Seli, ada pertanyaan? Oh, ini banyak sekali nih. Pak Ikin, saya sudah... Oke, Pak Ismail, bisa pakai mic Pak Ismail? Iya Pak, mau tanya gini. Di proses backup kan seumpama saya gini sudah punya di GNOME ya. Betul. Terus saya punya web server sendiri. Ya. Nah, hasil backup tadi seumpama saya restore ke web server saya sendiri, apakah settingannya juga mengikuti yang ada di GNOME Pak? Contoh gini, di kursus di GNOME itu sudah saya pasang ada fasilitas absen. Terus di web server saya itu absen belum ada. Apakah saya juga harus pasang absensi yang di web server saya sendiri apa mengikuti yang ada di GNOME settingannya? Gitu, nggih. Oke, terima kasih Pak. Ini sharing pengalaman saja Pak ya. Jika Bapak Ibu punya aktivitas dan konten yang sudah cukup bagus di GNOME,
kemudian mau di backup ke lokal, itu Pak ya pertanyaannya. Ada catatan Pak. Catatannya yang pertama adalah aktivitas plugin yang ada di Genomio itu harus di lokal juga. Contoh, attendance misalnya, kehadiran di Genomio ada di setting di lokal itu belum di pelakunya belum atau install, ini nanti hilang Pak atau lepas ya. Aktivitas itu saja. Oh gitu ya. Jadi yang di backup di sini adalah cuman konten di kursus saja. Bentar Pak, sebentar, saya nyalakan Pak ya. Pak Ismail dinyalakan Pak Ismail. Ini saya mute semua tadi. Oh ya, jadi proses backup yang ada di Genomio itu berarti backup hanya materi yang di kursus saja, bukan termasuk settingannya Pak ya? Termasuk settingannya. Cuman kalau ada plugin yang ada di Genomio tapi tidak ada di web service, ya gitu maksudnya. Oh gitu ya, siap. Gini. Kuesioneri atau survei begitu. Jadi ada tryout anak SMP di SMA Muhammadiyah 8 Cermin. Saya buat surveinya. Kemudian saya backup pakai untuk tahun berikutnya. Saya lupa kalau di survei yang baru ini tidak ada kuesionerinya. Hilang Pak itu Pak. Oke. Gitu. Gini. Dan inilah manfaatnya kalau kita menggunakan backup restore itu. Artinya backupnya kan masih tetap ada toh Pak. Ya. Nah ini kalau ada kegagalan sistem, kegagalan itu kan bisa dihapus, restorenya kita restore lagi Pak. Catatan yang kedua, ada banyak catatan Pak. Jika Bapak Ibu backup dan restore, pastikan administratornya, user dan emailnya berbeda. Terus bagaimana Pak? Ya, dulu sebelum kita backup. Misalnya pakai admin CBT1. Emailnya apa? Nanti yang waktu akan direstore bisa jadi ada akun yang sama emailnya. Nah, kita biasanya menggunakan email yang sama. Ya dirubah dulu, baru direstore supaya enggak crash adminnya. Itu aja sih pengalaman. Oke. Nggih, sampun. Ada lagi yang ketiga, Bang. Ini pengalaman dari peserta tahap 1, Pak Agung Budiman, SMK PGRI Surabaya. Pertanyaannya begini, beliau inbox ke saya. Pak Sukari, ada guru. Materinya itu dia mapel A begitu. Di SMK dia banyak mengajar di banyak jurusan. Ada TKR, ada ini beda jurusan. Gimana Pak kalau satu saja orang ini mapelnya semua dilengkapi, gitu ya. Tapi begitu ke jurusan lain, saya cuma restore saja. Saya bilang itulah manfaatnya gunanya kita menggunakan backup restore itu. Nanti kontennya kita buat komplit, sekomplit-komplitnya, baru kemudian kita restore ke kelas lain, kita tinggal enroll siapa pesertanya. Seperti itu Pak. Makanya sebenarnya ini adalah pekerjaannya administrator Pak, yang mahal gitu. Tapi kalau guru ingin belajar lebih dalam ya nggak apa-apa kan begitu. Ya. Seperti itu Pak Ismail. Ya siap, G. Kita sharing kok Pak, berbagi pengalaman ini ceritanya.
Mungkin punya pengalaman lain, nah mungkin bisa di-sharingkan itu. Pak Mualidin, ada pertanyaan? Halo, ya masih nyimak Pak. Masih nyimak, oke siap. Ini nyoba. Oke, tutorialnya sudah siap Pak, tinggal nanti dijalankan Bapak Ibu. Nah, sebagaimana biasanya Bapak Ibu, workshop ini memang saya berharap Bapak Ibu banyak praktek. Karena di praktek itulah nanti Bapak Ibu menemukan banyak dinamika, gagal. Mungkin videonya Pak Sukari itu kok ya lancar-lancar saja loh, memang sudah disiapkan untuk tidak gagal. Ya kan? Artinya video itu saya persiapkan, contohnya macam-macam sudah kita siapkan. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin tergesa-gesa, tidak cermat, atau mungkin mengikuti video tutorialnya itu tidak runut, ya kan? Bisa jadi. Makanya kemudian 3 hari ke depan, atau mungkin ini sekarang tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 21 Bapak Ibu ya. Nah mungkin awal puasa kita coba nanti ketemu lagi gitu ya. Awal puasa kita nanti ketemu lagi. Hari kedua puasa mungkin kita coba tanya jawab gitu Bapak Ibu ya. Jadi kebiasaan saya itu saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk praktek gitu ya dengan video tutorial itu. Nah nanti di grup itu silakan nanti Bapak Ibu jika ada permasalahan dan kendala-kendalanya di post di sana untuk bisa berbagi. Tidak harus saya yang jawab. Mungkin Bapak Ibu tidak menemukan atau tidak melakukan praktek dan berhasil. Gitu ya. Jadi nanti saya akan coba terus menambah video tutorial ini dalam rangka memperkaya khasanah bagaimana mengembangkan e-learning yang ada di sekolah. Seperti itu. Cukup Bapak Ibu ya, supaya rekaman videonya itu nanti tidak lama-lama panjangnya, ini sudah hampir 1 jam durasi, supaya nanti bisa saya share di grup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa berinteraksi di sana, dan semoga nanti video pembukaan ini nanti bisa disimak bagi yang belum bisa bergabung di pembukaan workshop level mahir tahap kedua ini. Ya. Mungkin sementara itu Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Nanti kita lanjut di WA Group untuk komunikasi lebih lanjut. Dan semoga Bapak Ibu ada kesempatan untuk praktek dari video tutorial itu. Mulai video tutorial 6, 7, 8, dan 9. Oke? Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe di channel Sukari Darno segera bergabung supaya nanti kalau ada informasi-informasi baru, tips dan triknya Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbarunya. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup Bapak Ibu? Cukup ya? Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga nanti kita bisa melanjutkan diskusi kita di grup WA. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.